Indonesia adalah negara yang sangat dicintai oleh seluruh rakyatnya. Cinta terhadap Indonesia salah satunya ditunjukkan dengan kebanggaan diri ketika bisa berpartisipasi dalam membangun negara demi kemajuan bangsa. Tercatat dalam sejarah negara Indonesia menjadi cita-cita dan prestasi yang dikenang seumur hidup. Tetapi apakah hanya dengan menduduki kursi di pemerintahan saja yang bisa membangun dan membawa perubahan di dalam negara? Atau hanya dengan jabatan tertinggi saja yang akhirnya membuat sebuah nama dikenang oleh bangsanya? Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas seorang aktivis ekonomi yaitu Rizal Ramli, hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Rizal Ramli, salah satu aktivis di bidang ekonomi sejak zaman Orde Baru. Atas keberaniannya dalam mengkritik pemerintah, ia pernah dipenjara pada zaman rezim Soeharto. Setelah itu, nama Rizal Ramli mulai bersinar saat runtuhnya masa Orde Baru dan munculnya era reformasi tahun 98. Ia menduduki berbagai jabatan strategis di pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang mendapatkan tugas berat. Rizal Ramli diangkat menjadi Kepala Badan Urusan Logistik atau Kabulok, kemudian Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Beberapa terobosannya ia berhasil membawa keuntungan bagi Bulog dan mendorong penghapusan cross ownership dan cross management antara PT Telkom dan PT Indosat saat itu. Sayang, masa tugasnya di pemerintahan tidak lama seiring dengan runtuhnya kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid antara periode 99 sampai 2001. Setelah tidak lagi di pemerintahan, Rizal Ramli terus menyuarakan kegelisahan hatinya terhadap kebijakan pemerintah. Mulai dari urusan buruh, jaminan sosial, hingga urusan negara. Menurutnya, Indonesia tidak ada bedanya dengan masa lalu karena masih saja mengeluarkan kebijakan yang mementingkan satu pihak dan menginjak nasib rakyat dan buruh. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia menjabat sebagai Komisaris PT Semen Gresik pada tahun 2006 sampai 2008. Setelah itu, di era pemerintahan Presiden Jokowi, ia diberi amanah sebagai Presiden Komisaris Bank BNI. Kemudian tahun 2015 menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim. Meski sudah menjadi menteri, ia tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak pas dengan dirinya. Saking keras kritikannya terhadap pemerintah, salah satunya menentang rencana pembangunan reklamasi di Jakarta, ia pun terkena gelombang reshuffle Kabinet Jokowi yang akhirnya digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Maritim 2016 sampai 2019. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, mengkritik pemerintahan ketika berada di luar pemerintahan dan mengkritik pemerintahan ketika berada di dalam pemerintahan. Sebenarnya kalau mengkritik, posisi yang tepat itu seperti apa dan sebagai apa? Ini di luar mengkritik, di dalam mengkritik. Ya, gitu. sebaik-baiknya mengkritik itu di waktu di luar sih. Mengkritik itu pun juga untuk membangun, bukan malah menyalahkan. Dan kalau mengkritik waktu di dalam pemerintahan, menurutku nggak tahu terima kasih. Dilibatkan itu kan untuk berkontribusi. Biar apa yang akan dicita-citakan sampai. Ya kalau ngeritik terus, ngapain berkontribusi? Orang yang
selalu mengkritik hidupnya dari luar maupun dari dalam, harusnya bikin negara sendiri agar supaya semuanya apa kata dia. Saranku sih. Jadi siapapun yang hidupnya selalu mengkritik, menurutku kebanyakan tuh bukan mengkritik Nah sih, itu. mencela, Ya. Nah yang mencela. lu lihat dari yang ada di media sekarang, itu kritikan atau celaan? Celaan sih. Nah kalau mengkritik itu seperti apa? Kritik itu memberi jalan keluar. Habis dikritik diberi jalan keluar. Memberikan alasan ketika kita tidak setuju, alasannya apa, setelah Kemudian itu itu beri jalan keluar. memberikan solusi. Terus kalau mengkritik itu langsung ke orangnya, jangan berkoar-koar. Itu mencela kalau berkoar-koar, menyalahkan. Oh, yang ada sekarang mencela, menyalahkan. Iya, kalau mengkritik itu jangan berkoar-koar. Sampai orang yang nggak pantas dengar pun mendengar. Apalagi di dalam pemerintahan itu sendiri, ya datang. Ngomong, saya tidak suka Pak dengan cara Bapak. Karena begini-begini, solusinya seperti ini. Itu mengkritik namanya. Tapi kalau mau menceritakan ini jelek, ini kurang bagus, ini banyak hutang, itu bukan mengkritik, mencela, menganggap jelek pemerintahan itu yang akan membuat orang jadi panas, membuat orang jadi emosional. Aku tuh nggak ngerti dengan para pengkritik, karena mereka itu katanya kan orang-orang intelek, yang punya link dengan pemerintahan tuh, bahkan terlibat dalam pemerintahan itu sendiri. Ya bicarakan secara dewasa. Ibaratnya gini, sudut pandang ini salah satu timnya tidak suka dengan sudut pandangnya. Masa yang tidak suka berkoar-koar disiarkan sudut pandang jelek, sudut pandang kurang bagus, sudut pandang itu goblok. Ya harusnya ajak ngobrol siapapun yang terlibat di sudut pandang tuh. Nah itu berarti mengkritik untuk membangun. Tapi kalau mengkritik yang akhirnya membuat orang terbakar, yang akhirnya membuat orang tersinggung, bahkan marah, bahkan ribut, itu bukan mengkritik. Itu mencela, menyalahkan, mencemooh, menganggap jelek. Orang-orang intelek kok nggak ngerti ya perbedaan mengkritik dan mencela. Sebenarnya apa sih? Ini kan orang-orang yang berkapasitas gitu ya, punya link pula gitu. Tapi dengan memberikan pendapatnya di media sosial dan akhirnya orang menilai bagaimana sudut pandang orang-orang yang berkapasitas itu. Apakah mereka tidak sadar atau sadar gitu? Kalau dengan begitu menunjukkan seberapa kapasitas pemikiran sesungguhnya. Atau emang karena niatnya untuk menjelekkan saja, jadi ya udah tujuannya itu aja. Itu karena biasanya kan disuruh sih. Oh. Karena kalau mengkritik untuk membangun tuh ya diam-diam. Cukup kita yang di pemerintahan tahu, cukup kita yang di posisi kita masing-masing sih yang tahu. Kan dewasa semua, bukan anak kecil semua, apalagi pejabat. Ini berkoar-koar di TV kayak anak kecil kehilangan mainan. Malu nggak sih? Itu mental orang yang akan membangun negara. Mau dibawa kemana negara ini? Iya. Sudah dilibatkan aja masih tidak tahu terima kasih, apalagi tidak dilibatkan. Coba lo bayangkan, kalau kekurangan-kekurangan di rumah tanggamu lo siar-siarkan ke orang banyak, itu mengkritik nggak sih?
Mempermalukan. Coba kita bayangkan sama-sama, kalau kekurangan di keluarga kita siarkan kemana-mana. Apakah itu mengkritik, atau mencela, atau menyalahkan, atau mencemooh. Biar satu Indonesia ini ngerti yang dimaksud dengan mengkritik itu bagaimana. Ya iya kan? Mereka sudah di dalam pemerintahan. Terus berkoar-koar, kan lucu. Yang ngomong datangi, Pak, saya tidak suka cara Bapak menurut ideku. Nah, jadi masyarakat tidak tahu. Kan siapapun yang terlibat dalam pemerintahan di Indonesia ini, apapun bentuk jabatannya, mereka lah yang bertanggung jawab. Jangan kayak anak kecil kehilangan mainan. Nah, tadi lo bilang keberanian untuk mengkritik. Bukan mengkritik sih, keberanian untuk mencela itu pun karena ada dukungan. Kalau nggak didukung mana berani. Ketemu satu-satu sopan. Enggak, aku tuh silahkan mengkritik tuh, tapi jangan berkoar-koar. Jangan berkoar-koar, datangi, gentle. Apalagi yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri. Ataupun kalaupun berada di luar, kan mereka punya kapasitas, mereka punya akses. Bahkan mungkin berteman dengan presiden itu sendiri, bahkan mungkin berteman sama wakil presiden, bahkan mungkin berteman dengan menteri-menteri yang ada di pemerintahan itu. Kenapa sih mesti berkoar-koar kalau bukan untuk menjelekkan tujuannya? Dan setiap pemerintahan begitu. Tidak hanya pemerintahan sekarang, dari zaman dulu. Kerja-kerja para intelektual yang katanya intelektual. Setiap pemerintahan berkoar-koar. Kayak anak SD. Dikatakan bodoh, tersinggung. Nggak dikatakan bodoh, memperlihatkan diri bodoh. Ya kan mereka punya akses. Mereka punya link. Mereka saling kenal. Ya berbicara secara dewasa. Itulah yang mereka lakukan. Dan tujuan utama ketika menjelek-jelekan itu hanya karena tidak dilibatkan biasanya. Pertama, dia tuh ada 3 hal. Alasan utama kenapa orang menjelek-jelekan. Pertama, karena tidak cocok dengan dirinya pribadi. Dengan keinginannya. Iya, bukan atas nama negara, cuma yang dibawa nama negara. Gitu. Biar kelihatan nasionalisme dan peduli akan negara. Padahal itu ketidaksukaan pribadi. Yang kedua, karena tidak dilibatkan, sementara merasa dirinya cerdas, ngerti dan tahu. Yang ketiga, kalaupun dilibatkan, tidak cocok dengan kemauannya. Harus cocok dengan kemauannya. Itu doang. Tapi yang diambil nasionalisme, peduli akan negara, segala macam lah. Kita ini zaman sekarang ya, orang-orang biasa menyaksikan orang-orang keren bertengkar mulut di sosmed. Apa itu kalau tidak tahu malu namanya? Perhatikanlah, semua pengkritik itu orang-orang hebat loh. Betul. Atau gini, mengkritik berkoar tuh. Mengkritik pemerintah, tidak dipedulikan oleh pemerintahan tuh kritikannya. Dia koar-koarkan biar ada dukungan. Itu doang.
Jadi pihak-pihak yang memang tidak suka sama akan pemerintahan, di pemerintahan menjadi manapun. pendukung. Iya, jadi aku tidak punya kemampuan untuk menembus pemerintahan, misalkan aku mau mengkritik. Mencari dukungan akhirnya gitu. Atau pemerintahan saat itu pun tidak peduli dengan kritikannya. Satu-satunya jalan menulis di status atau berkoar-koar. Hari ini mengkritik, udah kayak mau perang, besok diajak diam. Nah itulah penyakit-penyakit yang selalu kita saksikan selama ini. Bukan malah bersyukur.